Selamat malam, Mbak. Ya, Mas Febri, Anda ini ada protes dari pengacara Miriam, katanya tidak seharusnya Miriam kemudian dapat atau dimasukkan dalam daftar pencarian orang karena kok toh kemudian kenapa tidak disamakan dengan kasus Budi Gunawan, Hadi Purnomo ketika itu yang masih toh Bu Miriam saat ini mengajukan pra peradilan terhadap penetapan statusnya sebagai tersangka. Saya kira proses pra-peradilan tentu akan kita hadapi. Kalau memang nanti panggilan persidangan ada, kita akan pelajari lebih lanjut permohonan tersebut. Namun pra-peradilan tidak menghalangi proses penyidikan yang sedang berjalan. KPK sudah melakukan pemanggilan secara patut sebelumnya terhadap tersangka MSH dan kemudian pada panggilan pertama tidak datang, kita panggil kembali di panggilan kedua. Pada saat itu disampaikan bahwa tersangka sakit dan kemudian kita berikan kesempatan penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang setelah hari dari surat keterangan sakit yang disampaikan kepada KPK pada saat itu. Namun kemudian pada hari tersebut juga tidak datang dan pihak kuasa hukum meminta tanggal yang lain yaitu tanggal 26. Sampai hari ini kita tahu Miriam atau MSH, tersangka MSH tidak pernah datang ke KPK, sementara proses penyidikan sedang berjalan dan kita membutuhkan keterangan tersangka. Setelah kita diskusikan lebih jauh, kita juga datangi rumah tersangka dan lakukan penggeledahan di salah satu lokasi kemarin dari 4 lokasi yang kita geledah. Kita juga tidak menemukan yang bersangkutan, sementara kita tentu saja harus menyelesaikan penyidikan ini dan keterangan tersangka dibutuhkan di sana untuk mencegah hal-hal yang kemudian menghambat proses ini atau memperlambat proses penyidikan. Kami berkesimpulan perlu untuk mencantumkan nama tersangka pada daftar pencarian orang dan hari ini kami kirimkan surat pada Kapolri, UB Interpol, NCB Interpol di Indonesia tentu saja, untuk meminta bantuan melakukan pencarian, termasuk juga melakukan tindakan hukum seperti penangkapan jika ditemukan tersangka di lokasi-lokasi yang bisa dipantau baik oleh tim dari Polri ataupun dari KPK. Kami akan lakukan koordinasi secara intensif untuk itu. Mas Febri, bukankah kemudian Bu Miriam sudah menunjuk kuasa hukumnya atau pengacaranya Agakan begitu yang kemudian tadi sore memberikan konferensi pers atau pernyataan pers bahwa ia keberatan atau protes terhadap langkah yang diambil oleh KPK. Sudah adakah komunikasi yang dijalin baik secara proaktif dari pengacara Miriam ataupun sebaliknya dari KPK kepada pengacara Miriam yang sudah menguasakan seluruh langkah hukumnya terhadap atau kepada kuasa hukumnya Agakan? Sebelumnya sebenarnya ketika kuasa hukum datang dan meminta penjadwalan ulang pada saat itu sudah kita berikan kesempatan untuk penjadwalan ulang, tapi sampai dengan tanggal 26 April kemudian tersangka tidak datang ke KPK juga. Nah, kami memandang perlu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangan KPK. Saat ini justru kami himbau pada semua pihak termasuk juga pada kuasa hukum, jika mengetahui keberadaan tersangka, segera informasikan kepada KPK. Kalau masyarakat juga mengetahui keberadaan tersangka, dapat segera menginformasikan kepada kantor kepolisian setempat, dan kemudian proses hukum ini bisa kita jalankan dengan lebih maksimal. Atau kalau tersangka kemudian bisa mendatangi KPK tentu akan jauh lebih baik. Gitu. Jadi saat ini Anda masih mengharapkan Miriam maupun kuasa hukumnya bisa secara proaktif datang ke KPK. Kalau ada kemungkinan tidak, Mas Febri, tidak datang secara proaktif, ya sudah dibantu oleh Interpol, dibantu oleh polisi, apa yang akan dilakukan oleh KPK? Ya, kami sudah melakukan pencantuman di daftar pencarian orang, tentu proses pencarian akan dilakukan secara terus-menerus. Informasi yang kita terima dari pihak kepolisian, informasi-informasi terkait dengan identitas, foto, dan lain-lain yang sah secara hukum, kemudian akan disebar di internal kepolisian, baik dari Polda, Polres, ataupun unit-unit lain seperti Polsek untuk melakukan pencarian terhadap orang yang sudah masuk di DPO tersebut. Sekaligus ini menjadi pengingat bagi kita semua agar para saksi apalagi tersangka ketika dilakukan pemanggilan oleh penegak hukum untuk datang dalam pemanggilan tersebut, karena
kehadiran terhadap pemanggilan penegak hukum tersebut adalah kewajiban menurut hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Untuk kemudian bisa menegakkan hukum itu sendiri. Ya terima kasih juru bicara KBK Febri Diansyah sudah memberikan keterangan atau pernyataan di Kompas Malam. Kita tunggu bagaimana nanti apakah Miriam S. Haryani bisa secara proaktif datang KPK atau sebaliknya harus kemudian secara paksa oleh Interpol maupun polisi begitu. Terima kasih.